Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahur rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bilang kalam wala asmi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa salawat dan salam coba kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimanapun berada, keluarga besar kita, guru kita semua, usul kafir, selalu berada syafaat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membawakan yaitu sebuah gambaran yang meneras Quran dan hadis, yaitu apa saja siksa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di neraka. Sehingga dengan dalil-dalil tersebut wajibnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harusnya kita takut terhadap bentuk-bentuk siksa neraka tersebut, bukan neraka dijadikan guyonan. Yaitu coba kita melihat dalam satu riwayat hadis, di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar walaula annaha duribat fil bahri marrataini man tafaqtum minha bisyai'in. Kanjeng Nabi bersabda, yaitu api yang ada di dunia ini yaitu adalah 1/70 bagian dari api yang ada di neraka. Kalau api neraka ini langsung dimasukkan ke dalam bumi tanpa didinginkan di dalam laut 2 kali, niscaya api neraka tersebut yang ada di bumi ini tidak bisa bermanfaat untuk kita, untuk memasak, untuk hal-hal yang lain diperlukan. Kita selama hidup di dunia perlu api untuk kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, untuk memasak dan lain-lainnya. Di sini disimpulkan apa? Panasnya api di dunia ini ternyata hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Berarti apa? Dalam bahasa lain, api di dunia ini yaitu sudah gambaran api neraka, tetapi panasnya api neraka 70 kali lebih panas dari apinya dunia. Alhamdulillah mendelik, cuma alhamdulillah mendelik. Tentu kita paham api di dunia ini sekalipun yang paling kecil di atas lilin, tidak ada orang yang paling kuat di dunia ini memegang api lilin tersebut selama 1 menit, katakan tidak bakal kuat, apalagi api neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia. Sehingga coba lihat kita di sini gambaran orang-orang yang benar-benar masuk neraka di surat Al-Ghasyiyah, di mana ayat yang 4 ini setelah hari persidangan dan sebagainya, tasla naron hamiyah, maka orang-orang tersebut diceburkan ke dalam neraka yang sangat panas. Tentunya sangat panas ini apinya 70 kali lebih panas dari api dunia. Bukan cuma diceburkan saja, tusqa min ainin aniyah, maka orang-orang penduduk neraka tersebut yang ada di neraka saat kehausan meminta minum, ternyata air minumnya tusqa min ainin aniyah, yaitu air minum untuk penduduk neraka tersebut apa? Dari timah yang mendidih. Kenapa timah terus mendidih? Karena timah tersebut dipanaskan dari api neraka, sehingga air minumnya orang penduduk neraka adalah timah yang mendidih yang dicorkan. Kita tidak bisa bayangkan, itu hancur. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dorib, yaitu makanan di dalam neraka tidak ada yang tersedia kecuali dorib, yaitu adalah satu pohon yang berduri, sehingga penduduk neraka yang kelaparan diberikan makan dari pohon dorib tersebut. Tentu pohon tersebut berduri, lalu begitu dia masuk tidak bisa tercabut kembali karena akan tersangkut usus-ususnya dan bagian dalam tubuhnya oleh pohon yang berduri tersebut. Alhamdulillah mendelik, cuma alhamdulillah mendelik. Kalau seandainya kita makan kedong-dong saja yang durinya, nggak mungkin kita buat. Kita kalau makan kedong-dong sama duri-durinya kita pilih, wah nggak bakal mau. Kenapa? Ada durinya, ada serat yang begitu tajam. Apalagi di neraka tidak ada makanan pilihan buat penduduk neraka, cuma dorib, tidak ada pilihan menu A, menu B, tapi pohon yang berduri yang dinamakan oleh dorib tersebut. Nah, coba kita melihat gambaran lain dari neraka tersebut, yaitu orang yang masuk ke dalam neraka, di mana di kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 405 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam is-sami'a wasbatan faqala hal tadruna ma hada? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hada hajarun rumiya bihi fin nari munzu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin naril al'an hatta taha ila qaqriha fa sami'tum bataha
Di sini disebutkan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara keras benda yang jatuh. Lalu para sahabat lalu beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kamu apa suara ini? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan kini sudah sampai di dasar neraka tersebut. Maka dari itu kalian dapat mendengarkan suara jatuhnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dimanapun berada, bayangkan dalamnya neraka itu sepanjang perjalanan 70 tahun. Kalau batu dilemparkan dari atas baru sampai dasar. Kita tidak tahu bagaimana dalamnya sampai 70 tahun baru sudah sampai dasar neraka. Padahal kalau kita punya batu sebesar seperti ini aja, kalau kita pergi ke katakan Monas yang tingginya Allah alam mungkin 173 meter dan sebagainya, lemparkan saja batunya tersebut yang besar seperti di atas Monas sampai ke bawah, lantai bawah paling cuma 5 detik, sudah sampai. Karena gravitasi percepatan makin lama makin cepat. Sedangkan dalamnya neraka, batu yang dilemparkan itu baru sampai 70 tahun. Berarti apa? Sangat dalam sekali. Sehingga makin dalam daripada api neraka tersebut, tentunya akan semakin, itu akan semakin panas. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Siapa orang-orang nanti yang ada di dasar neraka? Tidak lain tidak bukan Allah berfirman, yaitu orang-orang munafik yang ada di dasar neraka. Siapa orang munafik tersebut? Orang munafik tidak lain tidak bukan, dia ini orang yang selalu dalam keadaan memerangi Islam, memusuhi Islam dan sebagainya. Coba kita melihat lagi bentuk-bentuk siksa daripada di neraka tersebut, di mana ketika Kanjeng Nabi SAW mengunjungi putranya mengatakan, wahai Ali, ketika diriku diisrakan di perjalanan Isra wal Mi'raj ke langit, maka aku melihat para wanita dari umatku disiksa di neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan. Maka aku Rasulullah SAW menangis karena melihat beratnya siksa tersebut. Bayangkan Kanjeng Nabi menangis melihat beratnya siksa tersebut. Lalu beliau menjelaskan apa saja siksaan yang dilihat. Tentu banyak. Di sini Al-Fakir akan membawakan 2 bentuk siksaan, yaitu 1, aku Rasulullah SAW melihat seorang wanita yaitu di neraka jahanam digantung dengan rambutnya sendiri, dan otaknya mendidih. Ya Allah, kalau orang digantung saja dengan kepalanya dengan rambutnya mengangkat badan itu tidak kuat, sangat sakit. Apalagi sudah digantung, dibakar di bawahnya dengan api jahanam dan otaknya mendidih. Lalu melihat lagi, aku melihat seorang wanita yang digantung dengan lidahnya. Lalu dicopkan mulutnya tersebut, air mendidih yang sangat panas dituangkan ke tenggorokan. Tentu masih banyak lagi di Kanjeng Nabi melihat bentuk-bentuk sisa tersebut. Ternyata apa yang diperbuat dosa daripada 2 wanita tersebut? Dikatakan, wahai putriku, adapun wanita yang digantung dengan rambutnya sehingga otaknya mendidih tersebut, karena selama hidup dia tidak mau menutupi rambutnya yang merupakan aurat dari lelaki lain. Hadirin dimanapun berada, lihat rambutnya saja yang dibuka merupakan aurat, akan disiksa seperti itu. Apalagi kalau semasa hidup dia ingin melihatkan bagian tubuh yang vital, dia menonjolkan, memolekan tubuhnya dan sebagainya dengan sengaja untuk dipuji oleh lawan jenis dan sebagainya, tentu akan mendapatkan siksa yang berat. Ingat, menutup aurat itu berarti apa? Bukan hanya kita menutup al-kasiyat al-ariyat. Ada orang-orang yang menutup tapi dikatakan membuka aurat. Siapa? Kalau dia ini belum menutup aurat masih bisa menampilkan, lekuk tubuhnya, seperti yang terjadi sekarang. Yaitu dia memakai jilbab yang rapi, tapi di bawahnya memakai kaos tangan panjang yang sangat ketat sekali sehingga lekuk tubuhnya kelihatan. Dia memakai celana panjang yang sangat ketat sekali sehingga lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, bagaimana cara menutup aurat? Yaitu apa? Bahannya tebal, tidak bisa terlihat warna asli aurat tersebut. Lalu badannya yaitu menutup aurat, tidak bisa melihat lekuk tubuhnya. Jadi pakai baju yang bobot-bobot, itulah menutup aurat. Bukan menutup aurat yang memakai baju yang ketat, percuma. Al-kasiyat al-ariyat. Dia seperti menutup aurat, tapi bukan menutup aurat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, wanita yang digantung oleh lidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wanita yang selalu menggunakan lisannya untuk menyakiti hati suaminya dengan berkata buruk yang menyebabkan hati suaminya hancur, melawan daripada perintah suami, perintah yang ma'ruf tentunya, perintah yang benar tentunya, sehingga ini akan diberikan. Hadirin, tentunya masih banyak bentuk siksa yang ada di neraka.
Al-Fakir hanya membawakan sedikit ini, mengingat kita ini banyak sekali yaitu meremehkan sisa neraka. Bahkan kita ini terkesan menantang, kepingin yaitu masuk neraka karena kepingin dikumpulkan dengan artis-artis terkenal dan sebagainya. Untuk bilang jangan sampai saudara-saudaraku, jangan sampai berbuat seperti itu karena tidak mungkin tahan. Seseorang saja kalau misalnya yang tadi Al-Fakir gambarkan kena api lilin saja 1 menit tidak tahan, apalagi api neraka yang 70 kali lebih panas daripada api dunia yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Batu yang kalau dilemparkan baru sampai 70 tahun dalamnya seperti itu. Belum lagi hal-hal lain, makanannya dari buah dori yang berduri, lalu minumannya dari timah yang berdiri panas yang dicorkan. Sehingga sebagai orang yang beriman layaknya pasti takut dan tidak berangan-angan bercita-cita untuk masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, mari kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita semua ini yaitu terbebaskan dari sisi api neraka seperti Allah yang telah memberikan kita, mengajarkan kita kepada doa yang sangat mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah, umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW yang selamat dunia wal akhirah dan juga dibebaskan dan dijauhkan, jangan sampai masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.